Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Lurah Kelurahan Pitu, Ibu Umi Sahabu. Assalamualaikum Ibu. Yang Ibu ya, Masya Allah. Yang saya hormati Imam Masjid Raudatul Murtasyidin, Bapak Ustaz Mudin Bakar. Assalamualaikum Bapak. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid Raudatul Murtasyidin, Bapak Haji Jamal Hatala beserta jajaran. Assalamualaikum Bapak. Yang saya hormati Babin Kamtibnas Kelurahan Pitu dan juga Babinsa Kelurahan Pitu, Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPF Kelurahan Pitu, seluruh panitia dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sehat semuanya Bapak dan Ibu? Bagaimana puasanya? Alhamdulillah. Bagaimana tadarus Qur'annya? Alhamdulillah. Ada yang sudah khatam? Masya Allah. Bapak-bapak udah 3 kali khatam mungkin ya? Saya kalau ceramah kemana-mana suka nanya, udah berapa kali khatam Ibu? Cuman untuk mengukur saya ini posisinya ada di mana ya. Dan Masya Allah biasanya para bapak-bapak ini juga luar biasa tadarusnya. Masya Allah, karena nggak ada liburnya kan. Kalau ibu kan ada liburnya dan kemudian harus ngurus anak dan sebagainya. Bapak-bapak nggak ada waktu liburnya, sehingga bisa lebih banyak biasanya untuk membaca ayat suci Al-Quran. Baik, teman-teman yang saya cintai, tak terasa kita sudah memasuki hari ke-9 Ramadan. Betul ya? Dan hari ini tema kita adalah menjadikan Ramadan sebagai momentum kembali muhasabah diri, atau bahasa kitanya introspeksi diri. Seperti yang kita tahu, bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan adalah syahrul rahmah dan juga syahrul maghfirah. Bulan di mana Allah menurunkan rahmah dan kasih sayang, juga bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengampuni dosa-dosa kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, celakalah bagi orang-orang yang ketika nantinya berlalu Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan saja dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dia tidak manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk bermuhasabah, untuk bertaubat, untuk meraih pahala yang banyak. Tentu saja dia akan sulit melakukan di bulan-bulan lain. Bulan suci Ramadan yang banyak sekali Allah berikan rahmah kasih sayang, dia tidak ambil. Tentu saja di bulan-bulan lain juga dia tidak akan melakukannya. Maka Rasul katakan, celaka, sudah dikasih kesempatan untuk bertaubat, sudah dikasih kesempatan untuk beramal saleh, di mana seluruh amal saleh berlipat ganda, namun kau tidak raih itu semua. Celaka orang-orang yang seperti ini. Maka di bulan suci Ramadan kita jadikan momentum Ramadan ini yang siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Kematian itu tidak harus menunggu tua dulu Bapak dan Ibu sekalian, betul ya? Kemarin beberapa tahun yang lalu ada COVID dan kita kehilangan banyak orang-orang di sekitar kita, betul? Ada yang kehilangan orang tuanya, kehilangan siapa? Saudara-saudaranya, sahabatnya, banyak. Dan mudah-mudahan itu menjadi pengingat bagi kita semua. Mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan. Kemarin kita juga kehilangan beberapa guru-guru ya, beberapa ustadz. Mereka tidak diberikan kesempatan lagi sahabat-sahabat sekalian untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Namun maha baiknya Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu bulan suci Ramadan. Bulan yang di malamnya kita bisa banyak beribadah. Bahkan di 10 malam terakhir dikatakan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Atau kalau teman-teman beribadah seperti sekitar 84 tahun, yakni Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam kemuliaan Lailatul Qadar. Baik, bagaimana kita jadikan agar bulan suci Ramadan menjadi tempat atau waktu di mana kita bermuhasabah diri? Kapan waktu terbaik untuk bermuhasabah diri? Kawan-kawan sekalian, di dalam bulan suci Ramadan kita bisa melakukan tentu saja ibadah shaum, ibadah puasa. Kita bisa melakukan ibadah qiyamul lail, menghidupkan malam. Salah satu yang dilakukan dalam qiyamul lail adalah tarawih, betul? Yang tidak dilakukan di bulan-bulan lainnya. Salat malam itu bisa dilakukan dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Tarawih itu biasanya dilakukan Rasul ba'da isya, itu langsung Rasulullah SAW melakukan salat tersebut.
Sholat di masjid bagus, Masya Allah. Sholat di rumah untuk perempuan sebetulnya, waqarna fi buyutikunna, perempuan memang paling baik berada di rumah. Hanya saja, kalau di rumah sudah selesai urusan, kemudian kalau kita sholat di masjid lebih bersemangat, kenapa tidak kita sholat di masjid? Toh hanya 1 tahun sekali, betul? Mungkin kadang-kadang kalau sholat di rumah nanti malasnya muncul, kurang semangatnya muncul. Kadang-kadang kalau sholat di masjid lebih bersemangat. Kalau kita bisa sholat di masjid, sudah diizinkan suami, diizinkan orang tua, tidak ada fitnah, aman sholat di masjid, ambil untuk kita sholat di masjid. Mudah-mudahan dengan begitu kita mendapatkan semangat yang sama seperti para jamaah lainnya. Jangan sampai masuk ke pekan ke 10 hari yang kedua, shafnya menjadi semakin maju. Masjid ini shafnya makin maju nggak? Makin maju ya? Nah, karena sudah mendengarkan ceramah ini, nanti malam shafnya rame. Jangan sampai shafnya makin maju. Hari pertama Ramadan sampai keluar-keluar jemaah. Nanti sudah malam masuk ke 10 hari kedua, udah makin sepi, udah setengahnya mungkin. 10 hari ketiga, yang harusnya Lailatul Qadar, makin sepi, 2 baris, 3 baris. Kita tidak mau itu terjadi. Kita mau meramaikan masjid-masjid kita ini, ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Jadi ajak anggota keluarga untuk kita memakmurkan masjid. Dan juga amalan ibadah yang lainnya yang bisa kita lakukan, sedekah, termasuk tadarus Quran. Karena bulan suci Ramadan, syahrul tilawah dan syahrul Quran. Bulan kita banyak membaca Al-Quran. Rasulullah banyak baca Quran bersama dengan malaikat Jibril pun dari diri kita. Kurangi banyak-banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Kurangi buka-buka puasa silakan bersama dengan bukber kan banyak ya, buka puasa bersama banyak. Namun setelah itu lakukan ibadah-ibadah lainnya. Jangan kelamaan bukber sehingga tidak menjalankan sholat tarawih misalnya. Baik, mengenai muhasabah diri. Muhasabah itu apa sih teman-teman sekalian? Kenapa sih kita harus bermuhasabah diri, berintrospeksi diri? Musabah artinya memperhatikan amalan diri. Muhasabah artinya kemudian kita meninggalkan apabila kita masih melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan terus mempertahankan amal-amal kebaikan yang telah dilakukan. Jadi muhasabah artinya memperhatikan amalan-amalan yang kita lakukan selama ini. Ketika kita sibuk urusan dunia, ambil di waktu malam. Pada saat kita sendiri merenungi akan apa-apa yang sudah kita lakukan selama puluhan tahun ini. Merenungi bagaimana sholat kita selama ini. Sudahkah kita khusyuk? Sudahkah kita tumakninah, tenang dalam gerakannya? Sudahkah kita paham dalam bacaan sholat kita? Ketika kita baca Quran, sejauh mana interaksi kita dengan Quran ya Allah? Apakah kita dengan santainya bisa meninggalkan Quran begitu saja dalam sehari-hari kita? Dengan saum, apakah puasa kita sudah betul ya Allah? Ataukah puasa saya ini hanya sekedar menahan lapar dan haus saja? Padahal puasa juga adalah menahan atau mempuasakan seluruh anggota badan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengintrospeksi diri, bagaimana ya posisi saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saya termasuk orang yang taatkah atau orang yang lalai? Bagaimana ya sikap saya selama ini dengan orang tua saya? Saya termasuk orang yang durhakakah? Berkata-kata kasarkah? Jarang mengunjungi orang tuakah? Jarang berziarah kuburkah? Jarang mendoakan orang tuakah? Atau sebaliknya? Bagaimana ya introspeksi saya sebagai seorang istri? Sikap saya dengan suami, sudah totalitaskah pengabdian saya kepada seorang suami? Sudah betulkah bagaimana perilaku saya dengan suami? Introspeksi diri. Bagaimana kita sebagai seorang ibu? Betulkah kita mendidik anak-anak kita? Sudah tegaskah kita dalam urusan sholat untuk keluarga kita? Introspeksi diri akan kejahatan lisan yang mungkin pernah kita lakukan. Ya Allah, lisan saya ini kok jahat sekali. Pernah membicarakan orang lain, menebarkan fitnah dan kata-kata lainnya. Introspeksi diri. Kapan waktu terbaik introspeksi diri? Kapanpun. Namun waktu terbaik untuk beribadah kepada Allah tentunya di sepertiga malam terakhir. Menghidupkan malam itu bisa dimulai dari ba'da isya sampai menjelang subuh, itu malam. Ya, ada malam yang di awal, malam yang di pertengahan, malam yang terakhir. Yang terbaik di sepertiga malam terakhir. Mungkin sekitar pukul 3, pukul setengah 3. Itu waktu terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Siapapun yang berdoa Allah akan kabulkan. Siapapun orang-orang yang meminta Allah akan berikan. Siapapun orang-orang yang meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni dia. Di saat itulah banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala
karena tangisanmu adalah tanda keimananmu. Makanya dikatakan 7 golongan orang yang akan berada di padang mahsyar dan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya ialah mereka yang banyak menangis, mengingat dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak bermuhasabah, banyak berintrospeksi diri akan dosa yang selama ini dia kerjakan. Di waktu sendirinya dia menyesal betul-betul. Maka kedua mata ini, kata Rasul, tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang banyak menangis. Maka pernah suatu ketika Rasul mengumpulkan seluruh sahabatnya, dan Rasul katakan, aku telah melihat syurga dan neraka. Telah diperlihatkan kepadaku syurga itu seperti apa, neraka itu seperti apa. Andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan lebih banyak menangis dibandingkan dengan tertawa. Maka pada hari itu, para sahabat merasa hari-hari itu adalah hari yang sangat berat dan mereka menangis terseduh-seduh. Bahwa mereka akan lebih banyak untuk menangis, lebih banyak untuk berintrospeksi diri, ya, dibandingkan banyak tertawanya teman-teman semua. Termasuk juga untuk teman-teman semua yang berusia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun itu menjadi usia warning untuk kita, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, mulai mempersiapkan diri, ya, untuk menuju kepada hari akhir, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan orang-orang Madinah itu biasanya sebelum masuk ke usia 40 tahun banyak memikirkan urusan dunia, banyak berkumpul dengan orang-orang. Namun ketika sudah masuk usia 40 tahun, banyak memperhatikan urusan akhirat dan mulai mempersedikit untuk berkumpul dengan banyak orang, untuk banyak berintrospeksi diri dan mempersiapkan bekal menuju kematiannya. Sebelum saya lanjutkan, Ibu sekalian, silakan panitia untuk memberikan kotak infak dikelilingi. Kita mau di bulan suci Ramadan kita berikan harta terbaik kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, Allah akan berikan lipat gandakan 100 sampai 700 kali lipat, Ibu-ibu sekalian, ya. Jadi amalan di bulan suci Ramadan selain muhasabah yang akan kita bahas pada hari ini, termasuk juga adalah kita bersedekah. Bersedekah di jalan Allah bukan hanya untuk orang-orang yang kaya. Bersedekah adalah untuk orang-orang yang mau. Betapa banyak orang kaya tapi dia pelit. Dia lebih senang membelanjakan hartanya dengan membeli tas-tas baru, baju-baju baru, mobil yang sangat bagus, rumah yang sangat bagus, tapi giliran sedekah sangat pelit, sangat kikir. Padahal kalau engkau sedekah, maka kata Allah apa, berinfaklah kepada manusia, maka Allah akan berinfak kepadamu. Termasuk dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah lipat gandakan harta yang kau infakkan sampai 700 kali lipat. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha luas lagi, Allah Maha mengetahui. Jadi silakan kotak-kotak infak dikelilingi dan silakan berinfak dengan harta terbaik yang teman-teman miliki. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada tema kita bermuhasabah, muhasabah diri. Banyak di antara kita lebih memilih menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia sehingga mereka tidak memikirkan apa yang menjadi bekalnya di hari akhir nanti. Ada pula yang merasa bahwa ibadah yang dilakukan selama ini hanya rutinitas. Orang-orang salat 5 waktu, saya salat 5 waktu, ikut-ikutan saja. Orang-orang puasa, ya saya puasa. Dia ikut-ikutan saja. Mereka menjalankan ibadah-ibadah sebagai rutinitas tanpa hudurul qalbi, tanpa menghadirkan hati ketika beribadah, tanpa bersungguh-sungguh dalam ibadah, tanpa khusyuk dalam beribadah. Hanya mengikuti rutinitas saja. Semua orang ikut, dia ikut juga. Semua orang lakukan, dia lakukan juga. Dan tak berdampak pada akhlaknya. Padahal salat yang dia lakukan harusnya berdampak pada akhlaknya.
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi karena salat rutinitas saja, maka nggak berdampak pada akhlaknya. Ya, motivasi untuk melakukan amal-amal soleh yang terbaik tak kunjung hadir juga teman-teman semua. Penyebabnya kenapa? Karena tidak bermuhasabah diri. Ya, sehingga orang-orang ini merasa cukup. Salat saya sudah cukup kok. Quran yang saya baca sudah cukup kok. Puasa saya sudah cukup kok. Padahal belum tentu amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Apakah kita yakin seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah? Wallahu a'lam. Kita hanya bisa berharap, berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan kita. Makanya kadang-kadang Bu, setiap kali selesai dakwah, bukan kadang-kadang, selalu ya, saya berdoa kepada Allah agar ceramah-ceramah ini, ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Karena kalau nggak diterima, tersisa lelah saja. Ya, kita habiskan tenaga lelah saja. Ataupun ibu-ibu beribadah lelah saja. Tapi kalau diterima oleh Allah, masya Allah, bernilai sangat besar. Jadi inilah pentingnya bermuhasabah, sehingga kita akan bahas teman-teman sekalian apa alasan kenapa muhasabah harus terus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada waktu setiap harinya, ambil waktu kita bermuhasabah, berintrospeksi diri. Pada saat semua orang terlelap, semua orang tertidur, ambil waktu itu sejenak untuk kita merenung apa yang sudah saya lakukan seharian ini, ya Allah. Apa yang saya sudah lakukan kemarin-kemarin, ya Allah. Kebodohan macam apa yang sudah saya lakukan, kezaliman seperti apa yang sudah saya lakukan, ya Allah. Mau bertaubat. Jadi sebelum bertaubat pasti ada muhasabah diri dulu. Gak mungkin orang-orang itu ujung-ujungnya bertaubat kalau tanpa muhasabah. Muhasabah itu dia menghitung, dia menghisap dirinya, dia merenungi dirinya, baru dia bertaubat kepada Allah. Tidak akan ada orang bertaubat sebelum dia merenungi, sebelum dia berintrospeksi diri. Karena dia nggak sadar-sadar, karena dia nggak bermuhasabah. Jadi teman-teman semua, sebelum kita bahas kenapa muhasabah perlu dilakukan, kita tahu bahwa perintah muhasabah itu ada dalam surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Surah Al-Hasyr ayat 18 ayat 9 sampai 19, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, bertakwalah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah engkau kerjakan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi Allah ingatkan kepada kita semua, teman-teman semua, bahwa ayat ini menjadikan landasan pokok, landasan dasar bagi kita semua untuk kita senantiasa bermuhasabah terhadap amal-amal yang telah kita kerjakan. Aku bersedekah misalnya. Apakah sedekah ini ikhlas, ya Allah? Sedekahku ini ikhlas atau riya? Lawan ikhlas itu riya, teman-teman sekalian. Ikhlas itu melakukan perbuatan lillah karena Allah. Ciri-ciri ikhlas itu adalah tak ada orang sama perbuatannya. Dipuji orang, alhamdulillah. Tak dipuji pun tak ada masalah. Yang kita inginkan adalah ridha dari Allah, pahala dari Allah. Pujian manusia itu hadiah saja dan itu kecil saja. Tapi pahala di hadapan Allah itu yang kita inginkan. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, orang cerdas adalah orang yang menundukkan jiwanya dan beramal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ada seorang Ansar bertanya, ya Rasul, siapakah orang paling baik? Kata Rasul, orang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapakah ya Rasul orang paling cerdas? Orang paling cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Orang yang mengingat mati berarti muhasabah kan? Dia ada waktu merenung, ya Allah, dia ingat mati, nanti aku dikubur ya Rabb. Bagaimana dengan nasibku ke depannya sementara amal-amalku? Orang yang ingat mati pasti dia muhasabah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Bapak dan Ibu sekalian, kalau melewati perkuburan, beliau akan menangis terseduh-seduh. Kenapa? Ya Allah, perkuburan ini adalah tempat persinggahan pertama kali. Kalau tak selamat di sini, tak selamat di tempat-tempat berikutnya. Jadi beliau banyak menangis, takut. Seorang Sayyidina Utsman bin Affan
yang pahalanya banyak, yang amal salehnya banyak, sahabat yang mulia saja masih berintrospeksi diri, masih muhasabah diri, masih takut dengan siksa kubur, apalagi dengan neraka jahanam nantinya. Masa kita setiap harinya nggak ada tangisan air mata kita? Hati-hati, orang yang tak pernah menangis karena tangisan keimanan, barangkali hatinya begitu keras. Barangkali engkau terlalu banyak tertawa. Barangkali engkau terlalu banyak sibuk dengan dunia sehingga hatimu menjadi keras. Maka bagaimana cara melembutkan hatimu? Pergilah ziarah kubur agar engkau kembali mengingatkan diri, engkau pun akan masuk ke liang kubur sama seperti orang-orang yang telah masuk itu. Bagaimana cara melembutkan diri? Panggil anak yatim, anak yang yatim, dan engkau berikan sedekah lillah, engkau usap kepalanya. Itu cara melembutkan hatimu yang keras. Bahkan ada beberapa di antara kita teman-teman sekalian, dibacakan ayat suci Al-Quran, tak bergetar hatinya. Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa apapun di hatinya. Padahal teman-teman semua, ya, dalam surah Al-Anfal ayat 2 dikatakan ciri-ciri orang-orang beriman, yakni bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, ketika bermuhasabah, ketika mengingat Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, bergetar hatinya. Itu ciri orang beriman. Namun kalau tak ada efek apa-apa dalam hatimu, periksa. Mungkin hatimu begitu keras sehingga tidak berefek dengan zikir yang kau baca, tidak berefek dengan ayat suci Al-Quran yang kau dengar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat kedua, Allah ingatkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka akan gemetar hatinya, dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah kuat keimanannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi teman-teman, kita bermuhasabah diri, kita mengingatkan diri kita akan dosa-dosa, kita ingat balasan Allah di hari akhir nanti. Lembutkan diri kita, lembutkan hati kita dengan banyak beristighfar kepada Allah, lembutkan hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan para ulama teman-teman sekalian telah bersepakat mengenai wajibnya muhasabah diri, introspeksi diri terhadap amal yang telah lalu dan terhadap amal yang akan engkau lakukan nantinya. Berintrospeksi diri. Dengan berintrospeksi diri, kita pasti akan bertaubatan nasuha. Karena syarat taubatan nasuha, bertobat dengan taubatan sebenarnya adalah menyesal. Bagaimana bisa menyesal? Muhasabah diri, introspeksi diri. Kenapa tadi aku marah-marah ya kepada anakku, kepada pasanganku dengan kata-kata kotor, kata-kata keras yang sebetulnya aku tak perlu melakukannya. Muhasabah diri, menyesal. Menyesal akan kebodohan yang kita lakukan, menyesal akan tindakan aniaya yang kita lakukan, menyesal karena kita mendolimi diri kita sendiri karena dosa-dosa yang kita lakukan. Menyesal adalah syarat dari taubatan nasuha. Setelah menyesal kita berhenti, gak mau lagi jadi orang pembohong, gak mau lagi jadi orang yang jahat dengan lisan, gak mau lagi jadi orang yang kasar dengan ucapan, gak mau lagi jadi orang yang pelit. Berhenti dari perbuatan maksiat tersebut dan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan di kemudian hari untuk menutupi kejahatanmu yang kemarin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang paling memusuhi Islam, sangat membenci Nabi, bahkan hendak membunuh Nabi. Namun ketika mendapatkan hidayah dengan surah Thaha, beliau dengar surah Thaha ayat 1 sampai 8 Ibu sekalian. Dengan surah Thaha beliau dapat hidayah. Sejak hari itu beliau mau jadi muslim yang baik. Muslim yang baik, muslim yang betul-betul mengamalkan amal-amal saleh dengan baik. Beliau berhenti dari maksiat yang beliau lakukan dan kemudian beliau melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan sehingga akhirnya hidupnya kuburnya bersebelahan dengan kubur Nabi. Artinya seberapa apapun buruknya masa lalumu, sudahlah itu masa lalu. Yang kita lihat adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Seburuk-buruk orang di masa lalu bisa menjadi sebaik-baik orang di kedepan harinya. Bahkan seburuk-buruk orang di masa lalu bisa menjadi orang yang husnul khatimah di akhir hidupnya.
Maka engkau yang merasa orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, jangan merasa percaya diri dengan amalanmu itu. Kita tidak pernah tahu akhir hidup kita. Seseorang yang dikatakan orang yang sukses kalau akhir hidupnya husnul khatimah, dan Allah mematikan kita sesuai kebiasaan kita. Jadi kita muhasabah diri, kita menjadi orang baik, lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya Allah matikan kita dalam keadaan yang baik, insyaallah. Kalau begitu, bentuk-bentuk muhasabah seperti apa? Bentuk-bentuk kita mengintrospeksi diri seperti apa? Pertama, muhasabah, introspeksi diri terhadap amal-amal yang wajib. Amal-amal yang wajib ini kedudukannya sangat tinggi, sehingga kalau kita tinggalkan maka kita mendapatkan dosa, teman-teman semua. Maka mulai dari sekarang kita introspeksi diri, kita berpikir, kita renungi muhasabah yang kita lakukan dengan amal-amal wajib kita, adakah yang kurang dalam pelaksanaannya? Ya, kalau kurang maka kita perbaiki. Dalam salat wajib yang kita lakukan, adakah yang kurang dalam pelaksanaan salat wajib kita? Kita mungkin tidak khusyuk dalam salat kita. Kata Rasulullah, kalau engkau ingin khusyuk dalam salatmu, maka rasakanlah, bayangkanlah bahwa itu salat terakhirmu, seakan-akan engkau tidak bertemu dengan salat berikutnya. Jadi kalau kita merasa nanti nih, ntar lagi maghrib kita buka puasa, usia kita nanti setelah maghrib usia kita sudah selesai gitu ya, karena kita terkena penyakit tertentu misalnya, pasti kita salat maghribnya nanti dengan khusyuk. Jadi salah satu cara supaya kita bisa betul dalam salat kita, khusyuk dalam salat kita bayangkan itu kesempatan kita terakhir beribadah. Dengan begitu kita pasti sungguh-sungguh dalam salat kita. Jadi muhasabah yang pertama adalah perhatikan introspeksi diri tentang amal-amal wajib yang kita lakukan. Puasa kita bagaimana ya, puasa Ramadan ini sudah betul-betul tidak ya? Salat kita selama ini bagaimana ya Allah, sudah betul-betul tidak ya? Jadi muhasabah terhadap amalan wajib. Kedua, muhasabah terhadap perkara keharaman yang dilarang syariat. Apakah keharaman-keharaman yang masih kita lakukan? Apakah kita masih terjerumus misalnya dalam riba misalnya? Maka harus kita tinggalkan ya. Apakah kita masih terjerumus dalam sebuah perilaku yang mengambil hak orang lain, korupsi dan sebagainya? Segera engkau kembalikan hak yang kau ambil itu. Ya. Apakah kita pernah melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, menggunjing, merusak nama baik seseorang, memfitnah seseorang? Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf dan segera engkau doakan kebaikan untuknya. Jadi engkau bertekad untuk tidak melakukan hal-hal itu lagi, teman-teman semua. Dalam surah Hud ayat ke-114, surah Hud ayat 114, Allah katakan innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa atau perbuatan yang buruk. Surah Hud ayat 114. Jadi bermuhasabah terhadap maksiat yang kita lakukan, bermuhasabah terhadap larangan-larangan Allah, keharaman-keharaman yang masih kita lakukan. Ketiga, muhasabah diri dari perbuatan yang melalaikan. Ya. Masih banyakkah hal-hal yang melalaikan yang kita lakukan, teman-teman sekalian? Walaupun itu tidak haram. Misalnya kita nonton sinetron berjam-jam, nonton drama berjam-jam, mendengarkan musik yang tiada faedahnya berjam-jam, keliling mall dari pagi sampai malam berjam-jam, tidak haram. Silakan saja, tapi itu sebagai bentuk kelalaian, ya. Bentuk kelalaian seperti berbagai macam tadi yang saya ucapkan, tontonan-tontonan yang kita lakukan. Orang lain sibuk hari-hari Ramadannya baca Quran, orang lain sibuk hari-hari Ramadan yang beramal salih, engkau melakukan hal-hal yang penuh dengan kelalaian. Hari-hari orang lain sibuk dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau banyak melakukannya dengan berbagai macam kelalaian. Introspeksi diri, muhasabah diri. Banyak sekali kelalaian yang aku lakukan ini ya Allah. 1 bulan Ramadan ini belum tentu kemudian kita ketemu lagi Ramadan di tahun berikutnya, ibu sekalian. Ya. Banyak marah-marah di bulan suci Ramadan, banyak lalai kita ini. Walaupun marah itu tidak membatalkan puasa, karena yang membatalkan puasa itu apa? Makan minum dengan sengaja, ya bu, haid nifas itu batal puasa. Berjima di siang hari dengan pasangan itu membatalkan puasa. Bermesraan ya sampai mengeluarkan air mani itu membatalkan puasa. Murtad itu membatalkan puasa. Namun daripada itu tidak batal puasa, melainkan mengurangi pahala puasa. Marah-marah tidak batal puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Ya, bergunjing, berkata-kata lagu rafah, berkata-kata sia-sia, tidak batal puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Itu orang yang lalai, ya, orang-orang yang melalaikan diri di bulan suci Ramadan. Jadi muhasabah yang ketiga, muhasabah dalam hal-hal yang kita lalai, kita melalaikan diri. Keempat, bermuhasabah caranya bagaimana? Bermuhasabah terhadap perbuatan anggota badan. Mata ini dikasih oleh Allah,
Untuk bisa melihat kenikmatan Allah digunakan untuk apa ya Allah. Ada cerita teman-teman sekalian, orang yang saleh, namun ternyata dia punya kebiasaan buruk. Dia saleh, dia baca Quran, dia hafal Quran, dia paham agama, namun dia punya kebiasaan buruk, yaitu kebiasaannya menonton tayangan pornografi. Sulit dia untuk menghilangkan kebiasaan itu. Dia tahu itu dosa, dia rasa jiwanya gelisah. Maka dia bermuhasabah terhadap mata yang Allah berikan ini. Maka sejak itu dia mau bertobat, taubatannya Tuhan, nggak mau punya handphone lagi, karena handphone menjadi racun baginya. Dengan adanya handphone dia bisa melihat hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dia nggak mau punya handphone. Ini kisah nyata teman-teman sekalian, ya. Jadi yang keempat adalah bermuhasabah terhadap anggota badan, tanganku ini. Pernahkah mengambil hak orang lain, korupsi, mencuri, mengambil hak-haknya orang lain? Bermuhasabah terhadap tangan yang Allah ciptakan ini. Kadang-kadang orang yang nggak punya tangannya lebih baik dibanding dengan kita. Tangannya itu suci, masuk syurganya Allah. Tangan kita mungkin pernah memukul orang, pernah berbuat keji, yang tangan ini memasukkan kita ke neraka. Begitu pula orang yang tak bisa melihat, mungkin dia lebih baik daripada diri kita, karena matanya tak tersentuh dengan api neraka. Mata kita banyak melihat hal-hal yang dibenci oleh Allah. Anggota badan lainnya, introspeksi diri dengan lisan kita. Lisan ini banyak dosanya. Lisan ini tak bertulang. Dia banyak melakukan sesuatu yang kita nggak berpikir dulu, dia keluarkan dan menyakiti hati orang lain, yang berdampak nanti di hari akhir kita jadi orang bangkrut. Kenapa? Ada orang yang menuntut keadilan di hadapan Allah. Ya Allah, saya menuntut keadilan. Dia orang yang pernah menyakitiku, ya Allah, semasa di dunia dengan lisanku. Kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh pahala-pahala puasa, mengaji, sholat diberikan kepada orang yang dizalimi. Itulah orang yang bangkrut. Belum cukup, orang yang dizalimi punya dosa, dosanya diberikan kepada orang tersebut, ya, yang jahat ini. Maka teman-teman sekalian, bentuk muhasabah yang keempat, muhasabahlah terhadap anggota badan kita, kaki, kemana saja dia melangkahkan. Introspeksi diri. Anggota badan, lisan yang Allah jadikan kita pandai berbicara, Allah ajarkan kita pandai bersama dengan Quran, kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Jadi bentuk muhasabah diri, berpikir apa yang saya lakukan dengan anggota badan kita. Kelima, muhasabah diri terhadap niat. Niatmu itu sudah betul tidak? Saya ini sedekah supaya disebut dermawan atau memang lillah karena Allah? Saya ini belajar Quran supaya disebut qari yang suaranya indah sehingga kita terbang kalau dipuji-puji, atau memang kita baca Quran karena memang kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Kita ini salat tarawih setiap malam di masjid, apakah karena kita ingin dipuji sebagai orang yang saleh, ingin mendapatkan kedudukan di mata manusia, atau memang kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala? Kita pakai jilbab, ibu-ibu sekalian, ingin dipuji-puji sebagai orang yang salihah atau karena Allah? Jadi luruskan niat itu, bermuhasabah tentang niat. Kadang-kadang niat di awal betul, di tengah-tengah dia berubah. Di awal niat sedekah lillah, tengah-tengah dia dipuji-puji oleh Allah, dipuji-puji oleh manusia, mendapatkan kedudukan di mata manusia. Jadi dia mulai sedekahnya karena ingin dihormati oleh orang banyak. Berubah niatnya. Makanya di hari akhir kata Allah apa? Celakalah kalian semua nih orang-orang ini. Orang pertama mengatakan, ya Allah, saya baca Quran, ya Allah. Bohong kata Allah. Engkau baca Quran supaya engkau dipuji-puji manusia sebagai seorang qari yang indah bacaannya. Engkau lakukan bacaan Quran itu bukan karena aku. Maka orang ini dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua mengatakan, ya Allah, saya bersedekah di jalan-Mu, ya Allah. Kata Allah, engkau berbohong. Engkau bersedekah bukan karena aku. Engkau bersedekah karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Maka orang ini dengan sedekahnya justru masuk ke nerakanya Allah. Orang berikutnya adalah, saya mati syahid di jalan-Mu. Engkau bohong kata Allah. Engkau bukan syahid di jalanku karena aku, melainkan karena ingin disebut sebagai seorang syuhada, sehingga dia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, hati ini sangat mudah berbolak-balik Bapak dan Ibu sekalian, sehingga dia perlu diulang-ulang terus untuk kita terus memperbaiki niat, ya. Jadi kita tahu tadi bersama-sama, muhasabah itu berbagai macam bentuknya, dan muhasabah itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, dalam surah Al-Hasyr tadi, ya. Al-Hasyr ayat 18 sampai ayat 19. Teman-teman sekalian, sehingga kita tahu muhasabah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasyr ayat 18 tadi. Dan muhasabah adalah yang kedua, dia merupakan sifat hamba Allah yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa itu pasti banyak muhasabahnya, teman-teman semua. Orang saleh mengatakan, tidaklah seorang hamba menjadi bertakwa sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya lebih keras daripada seorang teman yang pelit yang membuat perhitungan dengan temannya.
Ya, kita menghitung-hitung, kita hitung-hitung diri kita. Jangan kita sibuk hitung-hitung kesalahan orang lain, sementara kita tidak hisap diri kita sendiri. Kemudian teman-teman tahu, buah manis dari muhasabah adalah bertaubat kepada Allah. Ketika seseorang melakukan banyak muhasabah, teman-teman semuanya akan jelas di hadapannya dosa-dosa yang telah dia lakukan selama ini, ya. Dan kemudian di antara mereka pun pada akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 182, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, nanti Allah akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Ya, jadi orang-orang yang memahami ayat ini, ayat Al-A'raf 182 tadi, mereka pasti takut akan peringatan-peringatan Allah ini. Mereka senantiasa akan mengintrospeksi dirinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat itu ya membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Didahului dengan bermuhasabah, menghantarkan kepada pintu pertaubatan, menghantarkan kepada gerbang penyesalan, dan membuat kita mau melakukan amal saleh, dan jadikanlah diri kita ini menjadi diri orang yang bertakwa. Itulah muhasabah diri. Jadi jangan pernah kita lupakan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, di bulan suci Ramadan, bulan yang kita dianjurkan untuk berqiyamul lail, menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu bisa dengan salat tarawih, salat tahajud, salat taubat, salat-salat sunnah lainnya, berzikir kepada Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Juga laksanakanlah muhasabah diri dan alirkanlah air mata penyesalan akan dosa kebodohan yang kita lakukan selama ini, dan minta kepada Allah taufik agar Allah berikan pertolongan kepada kita untuk memudahkan kita melakukan berbagai macam amal saleh, insyaallah. Semangat kepada ibu sekalian, ajak keluarganya untuk beramal saleh bersama-sama. Jadi kita bisa masuk surga sama-sama. Alangkah sedihnya kita masuk surga, orang yang kita cintai dan nerakanya Allah nggak mau begitu. Kita mau masuk surga bersama-sama insyaallah, sehingga harus saling mengingatkan satu sama lain. Sebagaimana dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dari masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman kepada Allah, ya, dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah ceramah saya pada hari ini, ibu sekalian. Kita akan lihat satu buah video, di mana video ini adalah anak-anak penghafal Quran, dan insyaallah rumah Quran yang gratis ini pun akan kita buka di Sofifi nanti insyaallah, ibu sekalian ya. Sekarang masih dalam tahap proses mempersiapkan segala sesuatu, dan kita berikan harta terbaik kita untuk para penghafal Quran ini. Di bulan Ramadan ini Rasulullah itu sangat banyak berderma, bahkan dikatakan kedermawanan Rasulullah itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Silakan kita lihat video anak-anak penghafal Quran ini bersama-sama.